ekor naga ini jadi satu. Jam 11 malam di sini seperti menyala. Di bawah beringin ini menyala ada wujud bentuk ini, termasuk ular gitu ya? Ya. Jadi di sini persis dijaga oleh naga dua ini bertapa di alas Jolotundo ini. Nah, beliau mengaku bahwa sudah 200 tahun di Jolotundo. Seorang wanita pertapa gitu Pak ya? Ya. Memang benar-benar dijaga ular naga ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rahayu. Ya Bapak, saat ini kan kita berada di Pura Kertabuana Giri Wilis ya. Yang ikut desa apa ini Pak? Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Dengan Bapak Mangku Damri ya. Okay. Di sini kita akan diajak ke sebuah tempat yang punya cerita ya, sejarah leluhur. Kisahnya seperti apa Bapak? Kita bisa sambil keliling nanti ya untuk mereview tempat ini ya. Oke, nanti kita masuk di areal Punden, istilah Jawanya Punden. Jadi petilasan kediaman Eyang Demang. Di sini terkenalnya Demang Pelo, dan juga nanti masuk ke areal tempat payogan, tempat pedepokan Eyang Empu Sombro di bawah. Tapi sebelumnya ini ada di Pura. Ini kita ada di Taman Sari yang namanya Taman Sari Giri Putri Pura Kertabuana Giri Wilis. Di Taman Sari ini dibuat tahun 2006 di atas dasar petunjuk dari leluhur. Jadi saya mendapat petunjuk, dan juga umat Hindu yang di sini, sesepuh yang di sini juga mendapatkan secara sinkron. Jadi tepat apa yang kami lihat, yang kami dengar, dan apa yang dilihat oleh umat atau sesepuh yang mendapat petunjuk dari mimpi. Ini gambar bentuk daripada Taman Sari Giri Putri. Jadi di belakang itu ada patung seorang dewi yang mengucurkan air atau Tirta Amerta. Di depan ada Hanoman. Terus diapit oleh kanan kiri kolamnya ini oleh naga dua. Jadi ini sebenarnya adalah simbol alam, bagaimana hukum alam itu berkembang, yang namanya ekosistem. Jadi naga dua ini simbol daripada akasa dan pertiwi. Seorang dewi itu simbol daripada kerahayuan. Seorang Hanoman ini simbol daripada panglima perang, dalam arti bahwa hidup ini sebenarnya seperti panglima perang. Jadi pengabdi. Untuk apa pengabdinya? Ya untuk memayu ayuning bawono, untuk memberikan kualitas hidup yang ditumpukan, yang ditujukan kepada kelangsungan hidup, yaitu demi kebaikan bersama. Kebaikan bersama apa? Ya sumber daya manusia dan sumber daya alam. Makanya kalau sumber daya alam ini diperbaiki, ya seperti digambarkan di sini, naga dua ini imbang. Ya, kekuatan negatif positif imbang, daya tarik daya tolak aja imbang, muncullah suatu keindahan seperti seorang dewi.
memberikan kehidupan, air mengalir terus. Makanya ada kayu dan lain sebagainya. Ya. Kayu pun sebenarnya itu bahasa Jawa, itu bahasa Kawi. Kayu itu berkahing ayu. Jadi hanya kayulah yang memberikan berkah, kebaikan kepada hukum alam. Kalau tidak ada kayu, tidak ada sinkronisasi hukum alam, daya tarik dan daya tolak. Jadi sebenarnya bahwa Taman Sari ini suatu media untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita merawat alam, karena alam inilah yang memberikan kesejahteraan turun temurun. Jadi bukan hanya untuk kita. Konsep di sini kan kita ini cucu dari simbah, tapi nanti menjadi simbah cucunya. Ya, artinya keberlangsungan itulah yang harus dijaga untuk mencapai sejahtera di dalam kehidupan, yaitu moktatam jagat kita ityasa dharma. Makanya harus seperti Anoman. Anoman ini berjuang tanpa pamrih. Dia tidak memikirkan untuk pribadinya, makanya seolah-olah dirinya sebagai nesta, badannya nesta, berwujud keras, akan tetapi jiwanya, ilmunya sebagai brahmana dan juga sebagai kesatria. Jadi ilmunya, tenaganya hanya dipersembahkan untuk Sang Pencipta, dipersembahkan untuk alam. Inilah Anoman. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk sekilas tentang inti daripada Taman Sari Giri Putri ini. Ya, tadi kan panjenengan menyebutkan bahwa di belakang dari pohon ini juga ada sesuatu yang ingin jenengan tunjukkan ke kami. Kita bisa nggak ke sana? Nggih, monggo. Nggih, silakan boleh. Nah, itu wujud daripada Dewi. Dewi itu simbol kecantikan, kerahayuan, keindahan, kesejahteraan. Jadi kesejahteraan di dunia ini bisa tercapai apabila hukum alam itu seimbang. Makanya ekor naga ini jadi satu. Ngapunten nggih, Bapak Mangku Damrin nggih. Napa di awal video jenengan kan menyebutkan bahwa terbentuknya tempat ini atau taman yang ya kita anggap ini sakral, ya sangat sakral. Ini karena ada bisikan gaib atau petunjuk lewat gaib gitu ya. Itu seperti apa, Pak, ceritanya? Ceritanya pada saat pura ini direhab. Bukan hanya direhab, artinya ada pengembangan pembuatan Meru. Karena dulu waktu ngetek linggih tahun 2004 itu belum ada Meru, cuman di situ ada petunjuk. Leluhur ini ngasih petunjuk ke saya bahwa sebenarnya belum boleh untuk ngetek linggih karena bangunan belum lengkap. Ini yang pertama. Akhirnya musyawarah demi musyawarah, pura ini harus ada Meru. Ini pertama, makanya di dalam itu Merunya. Nah, setelah Meru dibangun tahun 2005 itu, Meru dibangun, selesai, yang lain-lain selesai, ini persiapan mau melaspas. Nah, malamnya saya ada di depan Kori Agung, depan Kori ini tuh, jam 11 malam. Di sini seperti menyala. Di bawah beringin ini menyala. Menyala, ada wujud gambar ini. Bentuk ini termasuk ular gitu ya? Ya, termasuk ini diceritakan oleh beliau. Ini sebenarnya harus dibangun seperti ini. Nah, karena ini untuk konsep, untuk simbol, untuk mengingatkan. Nah, akhirnya cerita itu tadi dimunculkan. Yang saya ceritakan tadi itu hasil dari apa yang saya dengarkan. Nah, selang besoknya saya langsung musyawarah dengan panitia. Jadi di sini persis, gambar ini persis. Jadi harus dikelilingi kolam, kolamnya ini harus keliling.
dan dirawat, dijaga oleh naga dua ini sebagai simbol akasa dan pertiwi, jadi kekuatan negatif dan positif, simbol siang dan malam. Nah, selain besoknya lagi malah ada sesepuh yang mimpi juga, mimpi ketemu didatangi oleh orang yang sudah setengah baya umurnya. Beliau figur yang cantik, mengaku dengan nama Mbok Dewi. Nah, mengaku dalam mimpi itu mengaku bertapa di alas Jolotundo ini di Sumber. Jadi di sini punya Jolotundo juga, Mas. Nah, beliau mengaku bahwa sudah 200 tahun di Jolotundo menantikan bangunan pura ini. Dan sempat cerita ke orang tua itu tadi, Pak Warimin namanya, bahwa beliau juga sudah punya istilahnya hitungan dengan saya, sudah ada permintaan bahwa beliau minta kolam. Ini sudah dibangun, sudah mulai mau dibangun, itu ceritanya. Nah, akhirnya jadi orang yang mimpi ini juga laporan ke saya, juga laporan ke panitia akhirnya. Jadi secara spontan dari panitia akhirnya ini juga harus selesai. Jadi ini dadak bangun ini pas mau melaspas. Jadi waktu di paspas ini juga masih basah. Ngapunten nggih. Terbentuknya tempat ini karena ada petunjuk melalui sinar atau cahaya yang di bawah pohon beringin ini. Okay. Dan ada juga petunjuk dari seorang wanita pertapa gitu Pak ya. Yeah. Untuk membuat suatu tempat yang memang benar-benar dijaga ular naga ya, 2 ekor ular naga gini. Okay. Setelah mendapat petunjuk itu akhirnya diaplikasikan seperti ini dan kegiatan yang direncanakan itu berjalan dengan lancar. Setelah itu ada nggak petunjuk-petunjuk lain setelah dari terjadinya atau diaplikasikannya tempat ini? Ya, ada. Sebenarnya banyak sekali, banyak petunjuk yang mengarah, yang artinya memang sebenarnya pura ini dibangun bukan hanya kemauan umat. Ya, artinya memang ini siklus suatu zaman. Jadi harapan leluhur. Jadi unsur alam pun membantu melancarkan. Banyak yang disebut istilahnya kejadian-kejadian yang gaib, istilahnya yang tidak masuk akal banyak sekali. Bisa nggak diceritakan salah satu saja? Nggak usah banyak-banyak. Yang paling serem lah. Serem tidak ada yang nggak serem. ada. Satu aja. Oke, yang serem tidak ada, tapi banyak hal. Termasuk waktu ngentek linggih pun saya di sini dikasih tahu. Waktu ngentek linggih itu kita juga dibantu oleh Eyang Empu yang ada di bawah. Jadi dijaga oleh pasukan gaib. Tapi dalam wujud nyata pasukan ini berbentuk hewan kucing. Jadi pada saat di sini mau upacara, jadi persiapan sampai selesai, ini satu desa ini penuh kucing. Penuh kucing. Jadi pernyataan beliau inilah pasukan yang diberikan untuk menjaga upacara supaya aman, supaya lancar. Ini itu dari mana Pak? Nah ini tiba-tiba datangnya. Jadi tiba-tiba dalam sekitar 2 minggu di sini full kucing. Nyata. Jadi ada di rumah penduduk masing-masing dan berkeliaran di sekitar pura ini. Setelah itu hilang. Tidak ada yang tahu. Ya. Nah itulah pernyataan beliau. Nah sempat saya usir kucing-kucing ini, kucing banyak saya usir. Begitu saya usir ada kejadian, saya yang merasakan merasakan merinding dan sebagainya. Nah, ternyata kucing ini bisa berwujud manusia, begitu rubah dalam wujud gaibnya. Bilang sama saya jangan diusir, saya petugas. Saya di sini ditugaskan oleh Eyang Empu untuk menjaga ini acara biar acara aman, karena kita tidak tahu yang namanya ini kejadian luar biasa. Artinya ini kan satu-satunya pura di Kabupaten Nganjuk. Yang namanya membuat pura, bisa mendirikan pura itu kan sudah suatu yang luar biasa. Belum tentu 5 generasi, 10 generasi bisa mewujudkan. Makanya kan beliau mengharapkan ini juga terjadi lancar sesuai harapan. Ya, mungkin untuk yang terakhir Pak Mangku Damri ya,
yang terakhir pesan dan kesannya tentang tempat-tempat seperti ini dari panjenengan pribadi dan untuk ya mungkin pemirsa yang seagama seperti apa? Karena kebetulan penonton kita banyak yang dari Bali. Oke. Ini intinya leluhur memberikan pesan supaya memberikan kesadaran kepada anak cucunya. Sadar tentang apa? Tentang keberlangsungan hidup itu tadi. Biar manusianya menjaga diri, menjaga alam, supaya sumber daya alam dan sumber daya manusia ini serasi, selaras dan seimbang. Karena itu tadi, seperti tadi saya katakan, mungkin sekarang saya cucunya kakek, tapi besok saya kakeknya cucu kan gitu. Jadi kehidupan yang berkelangsungan ini supaya tetap terjamin. Jadi tidak harus apa yang ada sumber daya alam sekarang yang ada kita habiskan sekarang kan enggak. Intinya di situ biar berlangsung, sama-sama dijaga, sama-sama dirawat dan sama-sama dikelola. Karena tanpa sumber daya alam tentunya kita tidak bisa hidup sejahtera. Ya, terima kasih ya Pak Mangku Damri sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di area pura ini ya. Semoga panjenengan dan rekan-rekan semua yang ada di sini, jamaah yang ada di sini sukses dan sehat selalu. Matur nuwun, matur sukma, rahayu. Rahayu.